Sekarang semua potongan mulai nyambung. Duar! Anjay! Kita punya suara dan resonansi yang bisa mengangkat batu dan membuka kesadaran. Kita punya mandala dan spiral di candi yang ternyata sama dengan pola yang dilihat dalam kesadaran tinggi. Kita punya tanaman-tanaman suci yang membawa manusia masuk ke dalam perpustakaan tak terlihat. Dan semuanya bukan terjadi di tempat terpisah, tapi menyatu di satu wilayah besar yang kini tinggal kenangan, Sundaland. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau semua ini adalah satu sistem operasi spiritual dan ilmiah yang diwariskan? Bayangkan ini, candi sama dengan server, gamelan sama dengan frekuensi penggerak, tanaman sama dengan kunci login kesadaran, manusia sama dengan user interface alam semesta. Dan semua ini digunakan untuk satu tujuan besar, yaitu sinkronisasi antara tubuh, alam, dan bintang. Bukan agama, bukan kerajaan, tapi peradaban yang berfungsi seperti jaringan kesadaran bumi. Dan mereka tahu, jika manusia selaras dengan suara, bentuk, dan alam, maka manusia akan kembali pada versi tertingginya. Versi yang bisa menyembuhkan diri sendiri, versi yang bisa memahami bahasa semesta, versi yang mengingat siapa dia sebenarnya. Itulah kenapa banyak budaya kuno tidak menuliskan ilmunya di kertas, tapi menyimpannya di bentuk-bentuk visual, mantra, tarian, dan arsitektur. Karena mereka tahu bahwa ilmu sejati tidak bisa diwariskan lewat kata, tapi lewat pengalaman. Sekarang coba kita pikir, kenapa semua simbol itu muncul kembali hari ini? Kenapa banyak orang mulai tertarik dengan meditasi, resonansi, jamur, dan geometri suci? Bisa jadi kode dari Sundaland sedang bangkit kembali. Lewat mimpimu, lewat suara yang kamu dengar saat hening, lewat getaran yang bikin kamu merinding tapi entah kenapa terasa familiar. Semua itu adalah sinyal, karena mungkin kamu bukan cuma keturunan dari nenek moyang biasa, tapi dari mereka yang pernah menjaga ilmu tertinggi dari sebuah tanah yang dulu disebut Sundaland, tanah matahari, tanah cahaya, tanah tempat manusia dulu pernah menjadi makhluk sadar sepenuhnya. Dan sekarang, tugas itu jatuh ke tangan kita, bukan untuk percaya membabi buta, tapi untuk mengingat. Karena saat kamu mengingat siapa kamu sebenarnya, kamu bukan lagi hanya manusia, tapi penjaga cahaya dari peradaban yang belum selesai. Kalau kamu sampai part 14, berarti kamu bukan penonton biasa. Kamu sudah masuk ke dalam satu frekuensi pencarian